pemirsa, kita lanjut pada sesi berikutnya acara Jala Budaya kali ini yang membahas tentang gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Pak Dewo, filosofi gotong royong sendiri yang pernah Pak Dewo sampaikan dalam disertasinya itu bagaimana? Terutama dari founding fathers kita, Pak Soekarno. Oke, jadi dulu itu sebelum kita jadi negara, kita kan merdeka 17 Agustus 45. Sebelum itu kita mendahului dengan sidang BPUPKI. Itu para founding fathers itu berembuk mengenai kalau kita merdeka itu kita punya negara seperti apa kira-kira. Lalu dasarnya apa? Lalu aturannya bagaimana? Jadi dirembuklah di BPUPKI di sidang itu, dan semua tokoh pidato, ada Yamin pidato, ada Supomo pidato, Hatta pidato, Soekarno dan seterusnya, semua kemudian berembuk soal itu. Dan dari aneka pidato itu tercermin bahwa ada banyak usulan mengenai dasar negara. Misalnya Yamin usulnya seperti ini, lalu Supomo usul dasar negara seperti ini, Soekarno seperti ini. Dan beberapa usulan itu kemudian yang menarik adalah mereka dari penelitian saya, mereka tidak mau terjebak atau tidak mau negara ini didirikan dengan mengimpor bahan barat. Itu kentara sekali, sangat kentara. Bahwa negara-negara yang sudah ada dulu dijadikan rujukan, misalnya Amerika punya dasar seperti ini, lalu Rusia punya dasar seperti ini, Cina punya dasar seperti ini. Itu mereka merujuk. Lalu dari berbagai negara itu mereka kemudian mencari Indonesia itu kita mau dasarnya apa, kira-kira begitu. Yang menarik kemudian pendapat Supomo. Supomo di pidato itu memang dia mengatakan, dari pidato itu dia kan orang teoritis, dia sangat pandai mengenai itu. Yang pertama dia mengatakan ada negara yang bentuknya seperti ini, negara liberal macam-macam itu, dasarnya Hegel, Spinoza dan macam-macam itu. Yang kedua, negara yang mengetengahkan kepentingan umum. Di sana ada Marxisme, ada komunisme. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan negara integralistik. Dia menyitir tokoh ini dan itu dan ini dan itu. Saya Spinoza, ada Müller dan seterusnya. Saya tertarik mengenai itu. Saya teliti apakah pernah Spinoza, ada Müller, Hegel yang dikutip oleh Supomo itu bicara mengenai integralistik. Ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada. Wah, ini Supomo kok memunculkan hal baru integralistik ini bagaimana ini? Saya teliti lebih lanjut, kemudian saya juga membaca banyak disertasi mengenai itu. Waktu itu ada disertasinya Profesor Marcel Simanjuntak. Dia juga meneliti soal itu. Dan menarik, ternyata diketemukan bahwa ternyata integralistik itu adalah bahasa lain Supomo untuk mengatakan kita ini bukan Barat Amerika, bukan Timur komunis Rusia, tapi kita ini tengah-tengah, integral. Dan ini kemudian ini khas Indonesia. Dia kemudian supaya ini teori ini kemudian sahih secara teoritis, dia mengutip Hegel, Supomo, ada Müller. Padahal setelah saya teliti 3 tokoh itu tidak ada sama sekali mengenai integralistik. Ya ini kan aneh. Kemudian saya gali-gali, ternyata diambil adalah soal bahwa integralnya suatu manusia. Itu yang mau diambil dari 3 teori itu dan disaripatikan dengan integralistik. Maka kemudian saya mengatakan, ini kan sebenarnya gotong royong juga. Integral khas Indonesia. Gotong royong. Tidak impor ini, tidak impor itu, tapi khas Indonesia integralistik. Sama dengan Soekarno. Ketika dia ngomong, saya mengusulkan dasar negara kita 5. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Dan kemudian kalau Anda tidak suka dengan bilangannya 5, oke, saya plus 3, Trisila. Kalau tidak plus 3, oke, Anda tidak suka 3, saya 1, Ekasila. Namanya gotong royong. Baru Soekarno ya tegas mengatakan, ini gotong royong. Ini khas Indonesia, tidak ngimpor Barat, tidak ngimpor Timur. Kalau memang kita teliti, tidak ada kata gotong royong di terminologi dunia luar, tidak ada. Ini tulen, dia mengatakan ini tulen Indonesia. Dan dia mengatakan alangkah hebatnya negara gotong royong. Itu di ending dia mengusulkan itu. Dan semua tepuk tangan di sidang itu. Ya, dari salahnya yang bisa kita baca semua. Dan itu menarik. Berarti memang ini natura atau tadi saya katakan ini asli Indonesia, tulen Indonesia, khas Indonesia. Dan itu tidak ada perdebatan mengenai itu ketika sidang lanjutan ya, semua sepakat iya ya, negara kita mau seperti inilah kira-kira. Dan saya kira kalau kita sekarang mau merusak itu kan juga aneh.
Wong kita dulu didirikan atas Iya, dasar iya. itu. Maka tadi saya katakan mari kita jaga ini. Mari kita jaga semua aspek kegotong royongan yang kita punya ini semua supaya makin mekar, bukan makin hilang. Bahwa mungkin tadi sudah kita rembuk bentuknya mungkin lain dari yang kita pikirkan dulu. Tidak mungkin kita ngangkat rumah bersama seperti gambar di buku saya. Tidak mungkin lah seperti itu. Kalau di tempat-tempat lain masih mungkin ya. Mungkin, iya. Saya pernah ke Kalimantan, pernah ke berbagai tempat di berbagai tempat itu memang kalau rumah ya mau diusung ya sama-sama Sama, gotong royong. iya. Buka lahan kalau di Kalimantan ya sama-sama apa namanya? Membuka lahan semua ikut-ikut seperti itu. Gotong royong masih mungkin, tapi makin modern kita mungkin tantangannya bukan itu, makin berbeda. Tantangan cyber, tantangan apa namanya? Serangan luar yang seperti itu dan seterusnya. Maka kemudian tadi saya usulkan mari kita jaga supaya kemudian ini jangan kita rusak, bahwa semangat ini harus kita terus miliki. Gitu kira-kira. Iya. Kalau mau dicari latar belakangnya ini Iya. notulen khas Indonesia. Jadi, terima kasih Pak Dio. Iya, iya. Pak Yus, saya tertarik dengan quote-nya Pak Dewo tadi bahwa Soekarno mengatakan alangkah indahnya negara gotong royong. Di komentar Pak Yus gimana Pak Yus? Saya berpikir begini, karena kalau kita mau lihat bangsa kita dari Sabang sampai Merauke itu kan macam-macam. Iya, iya, iya. Kalau ke Batak ya seperti itu, turun lagi ke bawah, Lampung, terus sampai ke Irian Jaya dengan tipe-tipe manusia yang berbeda. Yang saya sungguh mengapresiasi Founding Father itu dengan filosofi gotong royongnya. Saya kira itu melatar belakangi bangsa Indonesia yang NKRI ini ya, dengan berbagai macam rasnya ya, dengan kekasannya sendiri-sendiri ya. Dari mulai berbaju rapat sampai berbaju minim KOTK ya. Dari sana itu kan bajunya rapat dan sana semakin hilang. Saya kira bagaimana Founding Father ini mau mempersatukan dan saya membayangkan begitu sulitnya ya membayangkan itu. Tapi pada waktu itu mengapa bangsa Founding Father kita bisa mengatakan ini gotong royong. Pada waktu itu ada Yong Yava, Yong Selebes, Yong macam-macam kan, macam-macam waktu Sumpah Pemuda tahun 28 itu. Saya kira juga Bung Karno dan Founding Father kita berpikir ketika melihat keberagaman itu, pikirannya bagaimana mempersatukan mereka. Dan saya kira filosofi gotong royong yang diceritakan Pak Dewo ini sungguh-sungguh memberikan satu kesatuan. Maka mungkin munculnya Bhinneka Tunggal Ika ya dari situ itu, dari keberagaman, tapi bagaimana membentuk ini menjadi satu kesatuan sehingga teman-teman bapak-bapak kita yang mereka bersatu dan mempidatukan dan itu mendeklarasikan bahwa ini adalah hal yang khas Indonesia, tidak terpengaruh oleh Levi Strauss, tidak oleh Hegel, tidak terpengaruh oleh macam-macam, tapi itu disaripatikan menjadi satu kesatuan dan ini akhirnya menjadi spiritualitas. Kalau saya bahasakan ya menjadi spiritualitas yang mendorong kekuatan yang dari dalam bangsa Indonesia, yang memberi kekuatan gitu. Beri kekuatan bangsa Indonesia ini bersatunya hingga saat ini. Dan saya kira ini butuh diperjuangkan. Kalau hanya diamkan saja mungkin ya dia akan lapuk betul. Tapi kalau diperjuangkan kan namanya berjuangkan, sehingga akan diteruskan oleh generasi-generasi yang akan datang. Maka mungkin pelajaran ini, pelajaran tentang gotong royong ini, saya kira tidak harus selesai pada dengan bentuknya yang mungkin yang berbeda ya. Dulu dengan ini, lalu dikemas lagi dengan itu, dikemas lagi dengan itu, dan nanti kita nggak tahu kemasannya seperti apa karena sekolah aja sampai sekarang belum buka gitu. Sekolahnya sampai sekarang itu belum buka mungkin. Dan itu anak berpikir individualisnya sangat tinggi pasti. Ya, tapi gotong royong itu menjadi kekuatan yang dalam, yang memberi dorongan dari dalam, yang namanya spirit yang dari dalam, yang memberi kekuatan, dan ini biasanya kan lebih kuat karena ini kayak apa ya, dogma ya Pak Dewo ya. Jadi memberikan kekuatan, dogmanya bangsa Indonesia. Dogmanya bangsa Indonesia yang harus diakui ya.
diakui secara menyeluruh bangsa Indonesia bahwa kita punya kekasan yang namanya gotong royong itu, gotong royong, sehingga jangan sampai lapuk dengan zaman. Kalau ada kelihatan goyang-goyang, nah ini para penegak negara ini ya, mulai dari atas sampai bawah, dari presiden sampai RT ya, presiden sampai RT memang harus berjuang bersama-sama rakyat ini untuk supaya spiritualitas ini tetap berkembang dan diperjuangkan, dikembangkan, akhirnya sungguh-sungguh menghidupi bangsa ini ya, kekuatan kita ada di situ untuk bangsa Indonesia ini, sehingga kalau itu ada barang-barang yang dari luar yang mau masuk ya, bentengnya ini gotong royong menjadi benteng kita, dan ini adalah benteng kita, sehingga ras juga tidak kena, agama juga tidak kena, semua ada dalam satu kesatuan yang kebersamaan, sehingga salamnya salam Nusantara, gotong royong. Saya kira itu Mas itu. Iya, terima kasih Pak Yus. Pak Dewo, tadi dikatakan Pak Yus bahwa upaya untuk tetap menjaga keutuhan bangsa ini dasarnya gotong royong. Kalau dalam aplikasinya untuk mahasiswanya Pak Dewo sendiri, mahasiswanya mahasiswa Nusantara. Itu yang menarik kan seperti itu. Ya, saya bersyukur punya banyak mahasiswa dari berbagai tempat. Bukan hanya homogen Jawa saja, enggak. Ada dari Kalimantan, ada dari tahun lalu ada dari Papua, lalu dari Sulawesi juga ada. Saya dari Sumatera juga ada. Dan saya bersyukur bukan hanya karena mereka berjumpa dengan saya di sini, saya pun mengunjungi mereka di tempat-tempat itu. Jadi saya mengerti betul bagaimana Indonesia itu luasnya bukan main. Dan itu kemudian kita tanamkan di, kalau kita punya namanya rumah bina ya, dari awal itu kita tanamkan, kamu itu hidup bersama. Jangan mikir Indonesia itu hanya Jawa saja. Indonesia itu begitu banyak temanmu itu, ada dari suku Ana, suku ini, dan seterusnya. Awalnya memang mereka mengalami shock culture juga. Biasa hidup kan dengan orang tuanya sendiri, dengan RT-nya sendiri. Tapi sekarang harus keluar di tempat kita. Dan di sana ada banyak ragam budaya dan berbeda sama sekali. Orang dari suku ini kok begini ya bicaranya, keras begini ya. Orang dari suku itu kok malu-malu tapi mentung gitu kan ada. Orang dari suku ini kok bicaranya sopan tapi memendam dendam, itu kan ada begitu gitu. Bendol buri ya gitu. Nah, dan banyak orang dengan karakter beda-beda, dan kemudian kita ajari bahwa ya itulah manusia-manusia yang besok juga kamu akan hadapi. Nah, sekarang di lingkup kecil ini mari kita menghadapi teman-temanmu sendiri, bagaimana bisa nggak kamu bertahan. Dan mereka akhirnya belajar dialog. Bahkan ada yang sampai belajar bahasa teman-temannya di tempat lain itu. Dan itu positif saya kira. Jadi mereka akhirnya saling mengenal satu sama lain, belajar bahwa Indonesia itu bukan hanya Jawa. Jadi mohon maaf kalau saya katakan orientasi membangun hanya Jawa, itu menurut saya sudah harus ditinggalkan. Saya tahu persis di berbagai tempat di sana-sana itu. Masih jauh tertinggal. Wah, luar biasa. Bagaimana dulu ketika saya menelpon, saya tidak sebut provider ya, ada satu provider itu, ketika saya sampai tempat itu, sinyal langsung no service, tidak ada sinyal sama sekali. Bagaimana kita bisa berkomunikasi? Tidak bisa. Maka kemudian pandemi ini kan semua harus coba online. Maka saya mikir di tempat-tempat seperti itu bagaimana mereka cara belajarnya? Karena tidak ada sinyal sama sekali. Lalu bukan hanya sinyal, maka kemudian semuanya jalan. Sarana prasarana. Itu luar biasa jauhnya dengan Jawa. Saya masih mengalami bagaimana dulu saya harus sampai ke satu tempat berjam-jam. Itu padahal jalan provinsi. Kalau kita di Jawa kan enak ya, jalan provinsi Madiun Surabaya mulus sudah, angkutan banyak. Sana itu jalan provinsi itu tidak ada aspal sama sekali. Tidak ada aspal. Padahal dasarnya ini jalan apa? Jalan provinsi Pak. Tidak ada aspal. Lubang-lubangnya, kalau lubang yang 1 meter 2 meter enak ya. Ini satu rumah. Lubang. Bahkan saya pernah menjumpai truk kelapa sawit itu masuk di situ, tidak bisa keluar. Ngangeng begitu saja sudah tidak bisa keluar karena begitu dalamnya lubang. Harus digeret dan seterusnya itu. Saya pikir ini loh Indonesia. Ini yang harus dibangun hari tempat seperti ini supaya kita itu merasa bahwa Indonesia itu luas sekali. Jangan hanya gotong Jawa saja. Luar Jawa itu begitu banyak orang yang membutuhkan tempat-tempat perkembangan yang sama dengan kita. Mereka juga orang Indonesia loh. Kalau kita kemudian
mohon maaf ya, orang yang tinggal di Jawa tidak bersyukur terhadap apa yang sudah kita terima di Jawa itu berdosa. Karena saya pernah di sana berkali-kali, itu luar biasa. Memang medannya seperti itu, medannya luar biasa. Saya misalnya pergi ke satu tempat dengan jaket awal bersih warna biru, pulang sampai tempat sana itu bukan biru lagi, Coklat. coklat, Kayak lumpur. lumpur, debu semua dan seterusnya itu. Lalu kemudian terjadi waduh, dan jalan tidak ada yang mulus, semua ground jalan, semuanya tidak rata. Maka saya agak heran dengan orang-orang Jawa ini, sudah punya jalan mulus masih dibeli ground jalan. Ini kan bagi saya kan agak aneh. Iya. Bagi saya agak aneh, kurang bersyukur gitu. Baik. Itu tadi termasuk yang shock culture, gigas budaya tadi. Tapi baik, nanti kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Pemirsa tetap di Jalan Budaya.